Oke, belakangan ini banyak orang yang mengontak saya melalui Facebook, Instagram, dan ada yang langsung ke WhatsApp bertanya mengenai anxiety. Saya nggak tahu pasti apa penyebabnya, namun melihat situasi sekarang COVID-19 memang ini bisa memicu anxiety. Bisa jadi orang yang dulunya sudah lepas dari anxiety sekarang kembali mengalami anxiety karena situasi sekarang. Kemudian bisa jadi juga ebook yang saya bagikan tahun lalu yang berjudul Stop Set itu mulai dikenal banyak orang. Karena di situ saya mencantumkan akun Facebook, IG, dan nomor telepon saya langsung. Um, Apapun itu, pada saat ini saya berkomitmen untuk membuat sebuah seri video untuk membahas mengenai anxiety. Jadi nanti video yang ada hashtagnya menangani anxiety dan stop set itu khusus untuk membahas anxiety. Dan saya membuat video ini karena begini, banyak orang yang mengontak saya kirimin e-booknya, stop set, mereka nggak baca, mereka langsung tanya lagi, tanya lagi. Sampai terkadang saya bilang, Mas, bro, baca dulu bukunya, udah baca, praktekin 1 bulan, baru kontak saya lagi. Jadi sampai saya gituin, baru mereka diem, oh iya mas, gitu. Tapi setelah sebulan biasanya ada perubahan, oh iya makasih insight-nya ada yang bagus gitu. Nah, eh, untuk menghindari itu karena di situasi sekarang kebetulan saya ikut ke dalam relawan coach untuk membantu orang-orang yang sedang mengalami kesulitan dalam tanda kutip secara mental dalam situasi ini. Jadi sangat mungkin saya tidak akan membalas lagi pertanyaan-pertanyaan yang sudah saya tulis di ebook Stop Set. Namun saya sadar bahwa banyak orang yang nggak suka baca buku. Jadi saya share e-booknya itu tadi, mereka tanya balik, nggak dibaca langsung nanya. Nah jadi saya akan bikinkan videonya, silahkan nonton videonya, dan di video ini saya akan membagikan semua yang saya tahu mengenai anxiety. Jadi nanti akan ada seriesnya mungkin stres, anxiety, dan depresi. Dan yang ada hashtag menangani anxiety ini khusus untuk memahami mengenai anxiety yang saya tulis di ebook Stop Set. Jadi flashback dulu ke belakang, saya mengalami anxiety sejak kecil. Jadi sejak SD itu kelas 6 saya udah mengalami anxiety. Kenapa? Karena saya memang dari TK itu suka dibully. Jadi dulu TK saya kecil banget, terus dibully dan ada trauma-trauma yang personal, nggak akan saya ceritakan. Yang jelas saya tumbuh sebagai seorang remaja yang mudah khawatir ngapa-ngapain, khawatir. Sampai akhirnya saya sadar bahwa saya mengalami anxiety ketika sudah dewasa sekali. Bahkan anxiety itu udah berubah jadi depresi, jadi udah parah banget, udah ada keinginan kayak wah udah hidupnya percuma, pengen bunuh diri. Cuman alhamdulillah saya berhasil berjuang dan pada tahun 2019 kemarin, Maret, saya clear keluar dari anxiety dan depresi, dan pengalaman itu saya sudah tuliskan di ebook Stop Set. Dan di video ini saya akan membahas mengenai anxiety-nya. Jadi anxiety itu apa? Anxiety itu adalah gangguan kecemasan. Sebetulnya kalau kita artikan secara letterlek gitu, secara kaku, anxiety itu cuma artinya kekhawatiran aja. Namun kalau kita berbicara dari sisi gangguan mental, anxiety itu sebetulnya gangguan kecemasan. Yang mana orang yang mengalami anxiety itu secara terus-menerus cenderung mudah merasa khawatir. Jadi contohnya begini, kalau orang normal pergi ke jalan, mereka mempunyai perasaan takut. Takut ditabrak mobil, takut diserempet motor, itu wajar. Apalagi ketika mereka lihat jalannya itu ramai, itu rasa takut, itu nyata. It's okay, semua orang punya. Tapi orang anxiety ini berbeda. Mereka terkadang ada di rumah baru mikirin jalan itu sudah khawatir nggak karuan. Terkadang mereka sampai gemeter, terkadang mereka sampai nggak bisa mikir harus gimana. Padahal mereka masih di rumah, tapi sudah khawatir kena tabrak mobil, sudah khawatir akan ditabrak motor. Nah itu yang menjadi perbedaan antara orang yang mengalami anxiety dengan orang yang normal. Orang yang anxiety itu mudah sekali mengkhawatirkan sesuatu yang ada di depan. Jadi orang normal mungkin bisa enjoy karena mereka nggak terlalu mengkhawatirkan masa depan. Jadi pada saat ini bisa menikmati waktunya dia. Sementara orang anxiety tidak bisa menghadapi hal tersebut.
tidak bisa mengalami enjoy pada saat ini. Karena pikirannya secara terus-menerus terjebak kekhawatiran. Mereka akan berpikir negatif mengenai masa depan. Wah, kalau nanti jam sekian aku begini gimana? Kalau jam sekian aku begini gimana? Kalau besok, kalau minggu depan, kalau bulan depan. Nah, itu yang membedakan antara orang yang mengalami anxiety dengan orang yang normal. Nah, pada video-video selanjutnya saya akan membahas semua yang saya tahu mengenai anxiety.